Jadi filmnya walaupun dia nggak ada di juri misalkan, tapi jurinya adalah teman dia, nah, itu kan pengaruh juga tuh untuk bisa nge-vote, oh film ini jadi lebih difavoritkan ketimbang film yang lain ketika penjurian. Tapi ketika jurinya wartawan, kami semua kan dia nggak ada kepentingan gitu. Netral ya? Netral. NTRL ya? Ya itu kami pastikan apa namanya Iya. kelebihan kami kalau boleh dibilang itu kelebihan ya kenetralan juri FFVI bisa dibilang mungkin paling netral di antara semua. Halo Sobat WK, ada Mas Benny Benke dan Mas Tadi Gazela, pengamat film kondang nasional, pengamat film nasional kondang. Ini mereka datang ke sini ingin berbagi cerita Festival Film Wartawan Indonesia yang sedang mereka garap. Sebenarnya udah yang kesekian kali ya Mas ya, ke-14 kali. Tahun ini apa yang beda, Mas Benny Benke? Ya, FFVI Festival Film Wartawan Indonesia biasanya kita gelar pada bulan Oktober ya Mas Gina. Setiap tahunnya kalau berpijak dari penyelenggaraan setahun lalu, 2 tahun lalu, dan 3 tahun lalu gitu kan. Sebelumnya namanya masih Usmar Ismail ya. Sempat disiarkan di salah sebuah stasiun TV, walaupun rekaman juga. Tapi intinya kita ingin membuat sinambungan yang tidak akan berhenti hanya pada tahun ini atau tahun depannya lagi, siapapun rezim yang ada, siapapun rezim yang berkuasa, apapun kementerian namanya gitu kan Mas. Karena kan masih di bawah Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek. Besok kan bisa jadi nanti kementeriannya berubah menjadi Kementerian Kebudayaan atau hanya Kementerian Pendidikan atau masih digabung. Tapi apapun itu kita berharap event ini bisa berjalan siapapun yang menjalankannya. Karena kan ini dasarnya didukung sepenuhnya oleh Direktorat PMM, Perfilman Musik dan Media, di bawah Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Nah, itu. Jadi sebagaimana namanya, Mas Kin, Mas Andi dan kawan-kawan sudah tahu, ini sepenuhnya melibatkan dan dikerjakan oleh kawan-kawan wartawan yang notabene liputan di dunia film. Sesuai namanya ya Mas? Sesuai namanya. Bahkan pemilihan jurinya dari juri awal semuanya adalah wartawan dari berbagai wilayah di Indonesia. Ada yang dari Medan, dari Jogja, dari Bandung, dan beberapa sempat dari Makassar ya Mas Andi ya. Sempat. Makassar sempat ada juga. Nah, kemudian panitianya juga semua wartawan. Mas Kin tahu, Mas Kin pernah menjadi bagian aktif dan masih menjadi bagian aktif dari FFVI. Jadi ini kita tidak akan muluk-muluk akan menjadikannya seperti Golden Globe di Amerika, Mas. Golden Globe memang murni wartawan peliput di Amerika yang meliput film-film rilisan Amerika pada tahun tertentu dan diliput oleh sejumlah pewarta film di tahun tertentu. Cuman bedanya Golden Globe kan murni dibiayai oleh diri mereka sendiri. Nanti saya dikoreksi kalau keliru ya. Ada asosiasi wartawan asing di Hollywood. Ya, asing itu yang mereka yang membiayai ya. Membiayai diri mereka, eventnya. Mereka yang melakukan sendiri juga, cari sponsor sendiri. Nah, kita kan kemampuan ke arah situ belum, walaupun kita berusaha, tapi masih dibiayai oleh negara. Yang hebatnya kita tidak memegang uang sepeser pun. Nah, jadi kan kita secara pertanggungjawaban keuangannya kita bukan hanya cenderung dapat dipastikan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan karena kita hanya mengajukan sejumlah anggaran dan anggaran itu akan melalui perdebatan yang sangat serius oleh pihak Kemendikbudristek, Dirjen Kebudayaan Direktorat PMM. Ini yang bisa, ini yang tidak, ini enggak, sampai dipatkan pada nilai angka yang paling bisa toleransi, memungkinkan. Masuknya angka ini. Nah, itu yang kita running selama setahun penyelenggaraan FFVI. Yang biasanya kita berjalan mulai bulan Maret ini sampai bulan
Oktober nanti. Nah, tahun ini bisa jadi benar-benar Oktober atau bisa mundur ke belakang sampai November. Tapi paling telat November sebelum penyelenggaraan FFI. Kita pengennya lebih dulu sebelum FFI. Mungkin elaborasi lebih jauh tuh soal tadi. Soal Kita tidak menerima uang gitu ya dari pemerintah dalam bentuk cash money gitu, enggak. Yang tadi dibilang tidak sepeser pun gitu ya. Jadi artinya adalah bahwa nanti ketika ada yang perlu dibayar, itu semuanya dilakukan langsung oleh negara, oleh Kemendikbud, oleh pejabat pembuat komitmen gitu ya. Jadi semuanya langsung oleh mereka. Kita hanya sebatas memfasilitasi pengajuan invoice dan kwitansi dan lain-lain. Kalau kita pakai pihak vendor misalkan, itu pun pihak vendor langsung berurusan dengan pejabat pembuat komitmen melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku gitu. Jadi betul, kami tidak diberikan uang segepok gitu nih kalian kelola gitu, enggak. Ya, dan itu juga memang kita jadi lebih satu sisi kita juga tidak ada beban ya. Karena kan berat mengelola keuangan kalau kita kelola sendiri tanpa ada pengawasan gitu ya. Selain ini, Mas Andi, selain tadi Mas Ben sempat ceritakan bahwa semua jurinya terutama adalah wartawan. Jadi pembedanya dengan festival film yang lain di Indonesia itu apa? Iya benar. Itu menurut saya jadi pembeda, nggak sekadar pembeda, tapi ciri khas, implikasinya besar menurut saya. Ketika panitia, termasuk panitia bolehlah, misalkan panitia bukan wartawan atau apa, tapi jurinya ketika semuanya adalah wartawan, ketika menilai film, mengkompetisikan film, itu sudah jelas pertama tidak akan ada yang namanya vested interest. Tidak akan ada yang namanya kepentingan pihak tertentu gitu ya. Beda dengan festival film lain yang misalkan anggota jurinya juga seorang pembuat film, anggota asosiasi tertentu yang masih aktif gitu ya. Filmnya ikut berkompetisi, dia juga menjadi juri. Ini dan nggak hanya sekedar soal dia sebagai juri, tapi kan film itu kerja kolaborasi banyak orang ya. Dan kita tahu lingkungan film kan cukup sempit, terbatas gitu ya. Jadi filmnya walaupun dia nggak ada di juri misalkan, tapi jurinya adalah teman dia, nah, itu kan pengaruh juga tuh untuk bisa ngevote, film ini jadi lebih difavoritkan ketimbang film yang lain ketika penjurian. Tapi ketika jurinya wartawan, kami semua kan dia nggak ada kepentingan netral gitu, ya? Netral. NTRL ya? Ya itu kami pastikan kelebihan kami, kalau boleh dibilang itu kelebihan ya kenetralan juri FFI bisa dibilang mungkin paling netral di antara semua. Jadi sudah menjadi rahasia umum ya Mas Kin ya, bahwa kawan-kawan pengajar di IKJ pun tahu FFI itu, maaf kalau ada festival lain seperti FFI katakanlah dengan segala hormat, sering dipertanyakan karena seperti yang dikatakan Sandi itu kan, anggotanya kan asosiasi penulis naskah, anggota jurinya ya, anggota juri, asosiasi kameramen, asosiasi sutradara, asosiasi editor, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara kan film yang dinilai pasti kan beranggotakan para asosiasi-asosiasi itu. Pasti disadari atau enggak, diakui atau tidak, pasti kan ada benturan kepentingan di sana. Walaupun sebisa mungkin diredam kan, paling enggak kan ada riko, ewoh pakoh, dan seterusnya kan. Dan kemudian misalnya film tertentu disutradari oleh sutradara tertentu yang kemudian saya anggota asosiasi pernah bekerja dengan persona tersebut, mau nggak mau kan memengaruhi penilaian ya. Benar, dan itu kan tidak terjadi di FFI karena tidak punya sentuhan kepentingan itu. Jadi lebih fair aja karena kita nilai berdasarkan kesepakatan yang dinilai oleh buku putih yang kita susun setiap tahun, kita perbarui setiap tahun. Buku putih atau juklak do and don't-nya itu seperti apa kan ada semua jelas. Jadi clear pijakannya apa, nilai estetikanya apa, kemudian nilai dan lain-lainnya, ada aturan main yang jelas. Votingnya bagaimana, kalau voting tidak memenuhi quorum, apa yang harus dilakukan, itu aturan mainnya ada semua. Jadi panduannya jelas semua, Mas. Jadi Mas Ben, Mas Benny Bengke dan Mas Sandi Gasela ini sebagai
salah satu penggagasnya ya Mas ya. Salah satu Ya, penggagasnya. salah satu penggagas Festival Film Wartawan Indonesia. Selain itu jelas pasti wartawan film ya, Mas Ben, Mas Andi ya. Persis. Jadi Film kalau atau misalnya hiburan. wartawan ternyata itu wartawan gosip atau wartawan olahraga atau wartawan politik, memungkinkan nggak jadi juri? Sangat, kalau dia mempunyai pemahaman yang paling enggak di atas dasariah tentang Film. film, Iya. sangat mungkin Oke. sekali. Dan jam terbang nonton. Jam itu terbang. sangat kita Oh, pertimbangkan. Kan. Jam terbang Nonton film ya. Nonton terutama film di Indonesia. bioskop ya. Nonton film di bioskop. Karena ini juga tadi Mas Benny bicara mengenai juri, yaitu satu hal. Hal yang lain adalah film yang kita nilai di FFWI itu mereka tidak harus daftar baru kita nilai. Oh. Jadi seluruh film yang tayang dalam kurun 1 tahun ke belakang sebelum acara penganugerahan FFWI, Oktober terakhir Oktober, Oktober ya. 2023 Oktober Sampai mundur ke belakang setahun. sampai nanti Oktober 2024 ya. Oh, maksudnya iya. ya. Berarti kalau terakhir kita laksanakan di Oktober 2023, berarti kita mulai start dari November 2023 sampai September atau September. Oktober Oke. tahun ini gitu. Itu yang dinilai ya, film Dinilai. Bayangkan, jadi ratusan film bioskop aja ya, itu mungkin lebih dari 100 judul tayang di Film bioskop. Indonesia ya. Film Indonesia, hanya film Indonesia, belum yang tayang langsung ke OTT yang nggak melalui bioskop. Itu termasuk dinilai juga Mas Andi. Langsung dinilai. Kalau di penghargaan lain itu kalau mau ikutan festival itu harus daftar dulu, baru nanti dinilai, di shortlist dulu, baru nanti dinilai oleh juri. Lalu hal yang berbeda lainnya adalah kita mengkompetisikan film sesuai genrenya, gitu. Jadi kalau drama ya drama, Diadu sama diadunya, komedi dan horor gitu. Makanya di FFWI semua genre itu punya tempat yang sama-sama istimewa. Tidak ada satu genre lebih tinggi kedudukannya secara estetika dan lain-lain di atas genre yang lain. Gitu sih. Jadi angka kemenangannya menjadi jauh lebih sama, tidak jomplang. Iya. Kita apple to apple. Kemudian yang paling utama tadi melengkapi apa yang dikatakan Sandi, bahwa sistem penilaian kita selain per genre adalah yang sudah ditayangkan di bioskop setahun ke belakang. Sudah ditayangkan, kenapa harus ada kata terma sudah yang kita garis bawahi? Karena biar tidak ada jarak dengan penonton. Maaf ya, bayangkan dengan kawan-kawan di FFI, ada film mungkin banyak nominasi yang bahkan publik tidak tahu film itu sudah beredar, bahkan sudah mendapatkan jam tayang atau belum, atau kapan ditayangkan, kan kadang sudah dinilai sama sudah dinilai. Walaupun itu mungkin aturan ada, tapi kan menjadi berjarak dengan publik kan. Tiba-tiba disebutkan nominasi film A, B, C, D. Sementara kita publik belum pernah tahu film itu ada di mana, kita temui di mana, kita tonton di mana. Nah, kita merasa kalau ini sebagai film yang ditujukan kepada publik menjadi tidak fair, Mas Kin. Maksudnya tidak fair untuk penonton umum. Karena kan kalau penonton dilibatkan sebagai bagian aktif sebuah festival film, harusnya dia tahu film itu ada di mana. Logika sederhana kita kan begitu, Mas Kin. Makanya ketika festival film yang kita nilai, publik sudah pasti sudah menonton atau sudah tahu film itu pernah tayang pada durasi waktu tertentu. Jadi di FFWI itu nanti akan mengkurasi dulu seluruh film yang sudah tayang, baik itu di bioskop ataupun platform streaming digital. Baru kemudian diadu di situ ya. Persis. Dipilih berdasarkan genrenya ya, Mas Andi ya. Apa namanya? Masing-masing nanti punya ini ya, apa namanya? Sebutannya apa ya? Nominasi. Masing-masing nominasinya kan sama. Betul. 3 genre ini sama atau ada pembedanya juga? Jadi tiap-tiap genre itu punya pemenangnya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya secara nominasi kita lebih banyak ketimbang acara penghargaan lain, karena misalkan untuk aktor utama itu aktor utama ada yang buat drama, ada yang buat horor. Masing-masing ada ya? Masing-masing ada. Begitupun sutradara. Kita tahun lalu kita buat sutradara action terbaik misalkan.
Ya. Karena tahun lalu banyak film action, maka kita nilai film action. Kita belum tahu tahun ini apakah memenuhi kuota itu memenuhi semua kuota. filmnya. Karena seperti kita tahu, genre action kan termasuk yang paling jarang dibuat ya di Indonesia. Mungkin dengan banyak alasan, terutama mungkin kos produksi yang dinilai masih tinggi, maka sedikit produser yang membuat film action. Tapi paling tidak 3 genre drama, komedi, dan horor itu pasti akan ada. Karena kita lihat sendiri sekarang publik lagi rame-ramenya horor ya. Yang PR itu ya, nanti juri-juri wartawan itu akan menyeleksi banyak film horor ya. Betul. Kemudian puncaknya Mas Kin dari 3 pemenang masing-masing genre ini nanti kita adu dari best of the best. Jadi dari yang terbaik dari genre film horor, drama, dan komedi, nanti kita kocok ulang di mana apa yang diadu film terbaiknya film atau terbaiknya. film terbaik ya, khusus film terbaik best ya. of the best itu film jadi yang drama apa, yang horor apa, yang komedi apa, diadu. Betul. Nanti kan tetap yang film terbaik drama tetap ada pemenangnya. Film terbaik horor ada pemenangnya. Film terbaik komedi ada pemenangnya. Tapi di antara ketiga ini mana yang paling terbaik gitu. Nanti juga ada perdebatan lebih lanjut di penjurian akhir. Gitu. Ada, menurut Mas Ben, susah nggak ngurusin festival film seperti Festival Film Wartawan Indonesia ini, Mas? Enggak sih, enggak susah sih. Karena kenapa enggak susah? Bukan semata-mata karena kita sudah melewati panjang kebelakangan, Mas Kin, dari Ursmar Ismail 2 kali kalau saya tidak keliru, sampai ini 3 kali, berarti ke-5 kali ini. Tapi karena kan pasti ada ketersediaan film, paling enggak kan itu, Bang Mas Kin. Kan selama ini kan produksi film nasional Indonesia kan nyaris, bahkan di saat COVID pun masih di angka 8, produksi film nasional kan yang kita nilai kan di atas 80 kan ya. 80 film ya? 80 film ya? Setahun dalam durasi saat pandemi itu ya? Saat pandemi sekalipun tetap segitu kan. Jadi apalagi sekarang sudah di atas 100 kan, paling 100, 110, 115, 120, 25 kan segitu. Jadi selama ketersediaan film itu ada, 3 kategori itu, genre itu aman, Mas Kin. Ya naik turunnya di action tadi. Iya. Kadang cuma ada 2 karena tidak memenuhi kuota kan, kita paling tidak minimal 4 atau 5 kan. Setiap tahun harus ada, baru kita bisa nilai kan. Kalau nggak bisa ya dengan berat hati belum kita masuk. Karena faktor tadi ya, Mas. Faktor itu, ketersediaan laga, kuotanya. Kadang-kadang suka dinilai, kadang ya dihilangkan. Mas Andi ngerasa keteteran ngurusin FFBI? Enggak lah. Apa yang keteteran? Ini lucu nih, Mas Kin tadi ngomongin penjurian ya. Ini pernah jadi ketua juri loh. Ketua juri nih. Coba kita tanya pengalaman dia. Jadi ketua juri FFBI. Gimana? Saya kan tanya Mas Andi, Mas. Enggak lah, apa yang keteteran? Enggak lah. Ini kan kerja bareng-bareng, panitia juga banyak ya. Sampai 10 orang gitu panitia. Teman-teman deket yang sering kita ketemu di lapangan gitu kan. Ya sangat guyup ya. Maksudnya secara kepanitiaan, termasuk dengan juri-juri, bahwa juri-juri yang menjuri di FFBI ya teman-teman kita sendiri kan, yang sering ketemu nonton bioskop, sering ketemu di premier gitu kan. Ya jadi enak sekali lah. Termasuk juri akhirnya kan biasanya kita pilih persona-persona yang sangat matang kan. Mas Kin tahu sendiri, pernah ada Norman Hakim, sutradara yang baru saja mendapatkan gelar doktor itu. Pernah ada Ilham Bintang, siapa yang tidak tahu perjalanan panjang Ilham Bintang dunia perfilm kan. Terus ada beberapa nama-nama lain lah, ada Susi Ifati, Mas Kin kita tidak tahu bagaimana Susi Ifati, ada Rita Srihartostuti, nama-nama lainnya yang Daniel Irawan itu kan panjang sekali kan karirnya. Jadi kita berusaha memilih berdasarkan juri akhir, timbangan yang sangat objektif, tidak subjektif, atas nama ilmu dan pengetahuan, bukan atas nama yang lain, menjunjung azas keadilan seadil-adilnya, fairness-nya kita junjung, tidak ada main-main, apalagi titipan dari produser tertentu, walaupun kadang-kadang ada bisikan-bisikan ya kita abaikan lah. Kenapa harus ada itu, Mas? Harus itu penting sekali karena ada awal dan akhir, alfa dan omega. Wah, ya kalau juri awal biasanya kita pilih
dari sekian banyak tahun ini ada berapa juri awal? 21 juri awal, Mas Kin tahu sendiri dari berbagai wilayah Indonesia ya. Nah, juri awal itu nanti akan mengerucutkan pilihan mereka, nominator dari 3 genre itu. Nah, genre itu yang nominasi yang sudah serahkan itu baru dinilai oleh juri akhir. Ya. Juri akhir yang kita timbang mempunyai pengalaman panjang dalam bidang penilaian film kan. Mereka sudah terlibat di berbagai dan mendatangi berbagai festival film di belahan dunia kan. Jadi tahu bagaimana menimbang sebuah film dari sudut pandang estetika dan seterusnya. Nah, dari situ baru diserahkan ke panitia yang kemudian nanti kita umumkan hasil kepada dari juri akhir ini dari juri akhir yang kita umumkan kepada panitia. Jadi jenjangnya jelas, terbuka, fair, nggak ada yang ditutupi. Semua juri menonton film yang dinilai, kalaupun terlewat, kita berusaha menghadirkan filmnya. Jadi nggak ada cerita seperti penjurian festival film lain, ada juri yang tidak nonton, ikut temennya aja, yang penting tanda tangan dapat honornya, nggak ada. Ada honornya Mas? Oh ada Mas. Ada Mas. Tidak membuat kaya raya tapi tidak membuat miskin juga Mas. Tidak membuat miskin juga. Buat hitung-hitung ganti tiket nonton. Nonton ada semua. Tapi wartawan juri, terutama juri Festival Film Wartawan Indonesia harus nonton filmnya yang akan dinilai ya Mas. Ada semua itu. Mas Ben sama Mas Andi ini sebenarnya pernah menghadiri festival film bergengsi dunia. Barangkali boleh cerita bagaimana apa yang pernah didapatkan di sana, kemudian memungkinkan nggak ketika diadopsi untuk misalnya FFBI atau Festival Film di Indonesia? Mas Andi dulu. Oke. Festival film. Mas Andi ini salah satunya terakhir Tokyo ya? Iya. Bukan, Prancis salah. Prancis. Habis itu ke Tokyo juga. Oh, iya. Prancis itu di Cannes Film Festival. Oke. Itu acara umrohnya ya untuk naik umroh lah. Naik haji itu katanya kalau film kita tayang di sana itu baru naik haji. Tapi kalau kita sekedar datang umroh kata. Siapa yang ngomong gitu saya lupa. Sutradara juga itu. Almarhum Alek Komang ngomongnya begitu. Oke. Iya. Dari festival-festival film di luar itu memang sebenarnya kadang nih memang kita juga terlalu gampang sih melabeli festival gitu ya. Dalam arti ada beberapa event di sini yang selayaknya tuh disebut anugerah film tapi pakai kata festival gitu, karena seperti kita tahu arti kalau kita merujuk ke etimologi kata festivalnya gitu ya, festival kan dari festivity, dari perayaan gitu kan. Ya, acara festival seperti misalkan kita ke acara festival musik misalkan, kan di sana digelar berapa hari, menampilkan berapa band, dan gak cuma band, di sana kan ada jualan merchandise, kaos-kaosnya, jualan gitar, drum dan lain-lain gitu ya. Semua hal banyak terjadi di situ, nggak cuma sekedar bagi-bagi piala gitu. Nah, kami juga di FFPI perlu kita akui memang belum belum secara ajak sebagai sebuah ajang festival yang benar-benar sesuai sesuai yang seharusnya sebagai festival gitu. Tapi kita mencoba, dalam arti kita juga mencoba membuat rangkaian acara FFPI ini bukan cuma sekadar acara penghargaan bagi-bagi piala gitu, tapi sebelum ke acara puncak kita ada juga membuat seminar-seminar mengenai pembuatan film, seminar mengenai diskusi mengenai isu-isu sekarang yang sedang dibahas di perfilman Indonesia. Itu kita buat diskusinya agar literasi masyarakat terhadap hal itu jadi terbangun gitu. Menurut saya festival itu harus ada kegiatan lain-lain itu, selain juga nanti tahun ini kita kan berencana buat acara nonton bareng film unggulan yang nanti dapat unggulan di FFPI tahun ini. Kita undang masyarakat, tidak hanya juri tapi masyarakat untuk ikut nonton filmnya. Syukur-syukur nanti kita bisa hadirkan pembuat filmnya
lalu kita ngobrol dengan pembuat filmnya. Nah, Iya. sebenarnya itu inti festival film yang saya datangi, misalkan dari luar negeri ya, bahwa festival film itu seharusnya jadi sebuah wadah pembuat film dan penonton film dan seluruh aspek pendukung lainnya seperti komunitas film dan penonton itu bertemu, ngumpul bareng-bareng di satu event. Artinya di sana tidak hanya sehari 2 hari ya, Mas? Betul, Tadi ya? betul. Dan harus ada acara nontonnya. Jadi ketika masyarakat nanti nonton film, dia bisa nanya ke pembuat Siniasnya, film, siniasnya, entah ke sutradaranya, entah ke aktornya, nanya apapun mengenai film yang sudah dia tonton barusan gitu ya. Itu menurut saya jadi rohnya festival film itu di situ. Kalau sudah ada itu aja, sah itu jadi festival film menurut saya. Iya, benar. Mas Ya, Ben? sama. Semua festival film dari Cannes, Berlin, Tokyo, Kucing sekalipun. Oh iya, betul. oh iya, Gitu. kucing, ada kucing. Kan begitu. Jadi melibatkan para pihak yang terlibat di dalamnya, Mas Kin, ya. Jadi bukan festival film yang selamanya ada di sini. Bahwa penganugerahan itu puncaknya ya, Mas? Atau Persis. salah satu bagiannya Bukan hanya dinilai sendiri, diberikan sendiri, dirayakan sendiri, tepuk tangan sendiri, sudah selesai. Dari kita untuk kita, hanya untuk kita, yang lain ngerti atau enggak urusan lain. Nah, kita menghindari hal itu. Makanya kita dari awal kan semangatnya sebisa mungkin tidak berjarak sama sekali dengan publik. Bahkan dari film-filmnya harus sudah beredar dan ditonton publik gitu. Paling enggak sudah beredar di bioskop sebagai parameter yang paling dasar gitu kan. Jadi intinya festival ya semacam itu, namanya festif kan perayaan ya, dirayakan oleh semua orang yang terlibat dalam ekosistem perfilman yang ada, dari publik sampai bahkan kalau negara mau melibatkan lebih dalam jauh lebih bagus macam itu. Selama ini kan negara sebagai fasilitator ya, kita sudah sangat bersyukur di situ. Kalau memberikan lebih akan sangat bersyukur sekali. FEB harusnya bisa memulai itu, Mas? Bisa, sangat bisa. Tapi Ada tidak ada tapinya, cuman kita berhitung pada pendanaan, budgeting segala macam. Kalau masuk ya kita hajar semacam itu. Karena puncak dari festival film kan sebenarnya intinya cuma 2 kan, Mas, penjurian sama anugerah. Nah, anugerah biasanya nanti mundur ke belakang, turunannya ada perayaan di situ, ada seminarnya, ada workshopnya, ada seterusnya. Itu biasanya minimal 3 hari lah sebelum malam puncak. Kita kan melakukan biasanya kan sehari sebelum malam puncak kan. Ada seminar ABCD melibatkan mahasiswa-mahasiswa yang berhubungan dengan dunia perfilman, kemudian atau organisasi, komunitas pecinta film, penonton film, komunitas penonton film buta, punya tunanetra yang punya itu, kawan-kawan kita libatkan semua. Jadi intinya kita tidak mengambil posisi sok eksklusif, kita inklusif aja. Tidak merasa lebih baik dari yang lain jika yang lain bukan berada di lingkungan kita. Mas Andi terakhir merasakan ada festival film Cannes itu ya? Merasakan bahwa itu auranya memang terasa itu ada festival film itu. Aduh, saya datang ke sana minder. Wah, minder, Pak. Minder. Karena datang seluruh dunia itu ya? Seluruh dunia. Pesertanya juga belasan ribu orang gitu. Di situ dalam 1 pekan lebih ngumpul bareng ya. Pokoknya itu satu kota isinya orang berfestival, bayangkan. Dan pemerintah kota terlibat aktif. Mungkin kalau di Jakarta nih, misalkan Jakarta Pusat, itu satu Jakarta Pusat, semuanya soal Cannes. Jadi branding Cannes itu ada sampai ke resto-resto dan lain-lain. Semua resto full. Semua ada hotel, ada nama Cannes itu tersebut ya, festival film Cannes ya. Di stasiun kereta. Sebenarnya festival sebesar itu dia menggerakkan roda perekonomian yang sangat besar. Seluruh aspek tuh dapat. Hotel selama festival film itu naik 2 sampai 5 kali lipat dari harga normal. Ya. Okupansi itu juga berlaku 2 sampai 5 jadi kayak wisata kali lipat. Persis tujuan wisata ya. Betul. Berlin Film Festival
Berlinale itu juga begitu. Pemerintah kota bekerja sama dengan panitia Berlinale melibatkan bukan hanya warga Berlin, bukan hanya pemerintah kota, bahkan infrastruktur pabrikan mobil Jerman pun dilibatkan untuk mengotong itu para sineas seluruh dunia, wirawiri pakai pabrikan mobil tertentu dalam durasi masa penyelenggaraan itu juga dilibatkan aktif. Sponsornya ya sebagai mungkin. sponsor utama. Ini menunjukkan apa bahwa dahsyat semua ya. terlibat kan Iya. dari negara lewat pemerintah kotanya, infrastruktur terkait, sponsorshipnya, medianya, Iya. semuanya. Indonesia belum sampai sana ya Mas ya? Belum. Jauh. Belum. Di sana sudah sampai jadi event komersial gitu. Bahwa untuk datang ke Cannes misalkan kita harus terakreditasi. Terakreditasi dalam arti bahwa kita memang pelaku perfilman. Jadi yang tidak bekerja di perfilman Tidak atau akan- bukan jurnalis film itu tidak serta-merta dapat terakreditasi oleh Cannes untuk bisa ikut Ikut. acara mereka. Itu kenapa Mas Andi kemarin agak bingung ya, karena namanya kok tiba-tiba ngilang ya, Gimana yang di tuh? Cannes itu ya, yang tiba-tiba tidak lupa terkurasi atau lupa tercantum sampai akhirnya kok nama orang lain yang masuk gitu. Masa? Salah apa ya? Salah denger kali ya? Enggak ada kok, enggak. Jadi Enggak, tapi itu salah satunya. Jadi kalau meskipun saya wartawan film Wartawan tidak film. serta-merta bisa ikut liputan di Cannes gitu ya, ya. tapi kan ketika mendaftar akreditasi misalkan sebagai wartawan nih, kan tinggal sertakan aja tulisan kita yang mencantumkan bahwa penulisnya nama kita gitu, mereka akan langsung memberikan akreditasi. Oke. Setelah itu kita harus bayar. Oh. Jadi ada biaya apa namanya badge namanya ya. Jadi nanti kita dikasih badge. Nah, badge itulah badge itu ya ID name kita kan yang jadikan modal kita untuk nanti nonton film, untuk ngantri harus punya badge itu. Bahwa nonton filmnya gratis iya, tapi akreditasinya itu bayar. Kayak akreditasi macam-macam. Ada akreditasi festival, ada akreditasi market, ada akreditasi komunitas dan lain-lain. Harganya bervariasi gitu. Market itu pasar filmnya Mas. Iya. Kan Ya, itu setiap, paling mahal. setiap festival film di dunia kan pasti punya pasar filmnya sendiri kan. Di Prancis punya, di Berlin punya, di Hong Kong punya. Itu apa tempat Jualan. bertemu aja ya? Jualan film. Bikin stand gitu apa gimana? Betul, Stand, betul, bener. stand. Jadi satu gedung gede ini isinya jualan film Bikin semua. stand. Ini standnya kayak gini nih. Persis kayaknya seruangan Ini katakanlah ini stand, satu stand. produksi film tertentu ya. satu PH. Satu Kintoko Picture gitu ya. Ya. Ya, yang dihasilkan Kintoko Picture ada berapa puluh film dipajang aja. Nanti iya. tinggal Maskin akan dibeli oleh pembeli buyer dari manapun yang Semacam pameran. yang cocok seperti pameran. Iya. yang cocok dengan film-filmnya Maskin dengan harga yang cocok juga dalam waktu tertentu. Betul. Nah, di pasar film itu betul. yang rame biasanya. Nah, di Cannes itu gambarannya ya market film itu kayak kalau di Indonesia pergi ke Indonesia Motor Show, Motor Show. JCC. di JCC atau di Kemayoran. AIS BSD atau di AIS. Kemayoran. Iya, BSD. Sebesar itu. Oke. Satu pabrikan punya beberapa gitu ya. Ya. Sebesar itu memang. Jadi ada 100 negara yang terlibat, mereka punya 100 ruangan sebesar ini gitu. Ya. Ada SPG-nya katakanlah ya, Jadi ada gambarannya yang jelas jaga. bahwa festival film dunia itu memang Ya, benar-benar merayakan ya Mas ya? Betul. Benar-benar ini ya. Tidak hanya sekedar pemenangnya adalah Bukan. wah. Waktu itu saya juga waktu di Cannes bareng sama filmnya siapa yang ada Stallone, Dolph Lundgren, Expendable, rilis film Expendables. bisa juga Mas Iya, gimmicknya waktu itu rilisnya film Expendables. Expendables. Jadi Premier di sana. Stallone, Iya. Dolph Lundgren, Oke. Bruce Willis dan kawan-kawan, Arnold Schwarzenegger datang semua ke sana. Iya benar-benar. Bayangkan kan orang kan lihat mereka semua datang gitu kan. Bayangkan itu ada di Jakarta. Iya. Kemudian film-film Bollywood itu rilis di Jakarta, khusus rilis ya, perilisannya. Mungkin sudah rilis di Amerika, tapi perilisan di Eropa itu belum. pasti pertama itu. Itu pertama. Jadi, wow, kayak apa hebohnya. Iya. Ngeri sekali. Kalau saya kemarin Indiana Jones. Ya, pas Indiana Jones. Kalau saya Indiana pas Jones. Bersama- Expendables itu.
Jadi wah ramenya nggak kedatangan karu-karuan. aktris Hollywood itu luar biasa Mas. Luar Iya, biasa oke. sekali, luar biasa sekali. Oh. Mudah-mudahan tercapai ya Mas ya. Suatu Amin, amin. hari Siapa nanti tahu. di Indonesia bisa Siapa tahu. FFBI barangkali bisa menjadi pionirnya itu. Pionir itu, ya. Di Bali cocok lah itu. Bali. Kalau orang Eropa mau datang ke sini ya harus kita ajak ke Bali kayaknya. Jangan Jakarta tempatnya. Harusnya bisa Mas Kin, soalnya kan kita sekarang tahu ada fenomena yang luar biasa di dunia namanya Swiftnomic ya. Diangkat dari nama Taylor Swift kan. Taylor Swift lewat konser The Eras itu di Amerika sendiri kan 16 triliunan atau berapa triliun yang didapatkan. Pemerintah Singapura kemarin menggelar konser 6 hari berturut-turut yang ditonton oleh seluruh kawasan Asia Tenggara itu diprediksi oleh salah sebuah media itu 4 sampai 6 triliun dia dapat keuntungan kotor. 6 triliun itu dari penjualan tiket, penerbangan, hotel, makanan yang mengitarinya. Ekosistemnya tiket MRT-nya, ongkos MRT kan kebagian. Ekosistemnya hanya seperti itu. Tidak punya sumber daya alam yang luar biasa, tapi kreatifnya semacam itu. Bayangkan jika festival film juga bisa semacam itu mendatangkan penonton kawasan Asia Tenggara karena semua filmmaker berkumpul di Jakarta. Hotel penuh, restoran penuh. Apapun itu nama festivalnya, tapi di backup oleh negara, pasti akan luar biasa. Iya, mewah ya. Mewah kan, bayangkan semua datang ke sini, hotel penuh, makanan akan diborong, kemudian tiket pesawat otomatis pulang pergi, jadi akumulasi kan turunannya luar biasa. Betul. Itu Mas Kim. Balik ke FFBI, mungkin nggak kira-kira nanti kalau FFBI itu bisa seperti Golden Globe gitu Mas? Artinya membiayai sendiri Cita-cita kami Cita-citanya gitu ya. begitu Mas Kim. tanpa harus ada keterlibatan negara barangkali Mas. Insya Allah bisa Mas Kim. Tiba-tiba nanti kita dapat sambungan telepon dari Raja Jordan untuk Iya. Memang ngarahnya ke sana ya Mas. arahnya ke sana nanti. Jadi kita Abu Dhabi minta kita Abu Dhabi bikin di sana. bikin di sana. Mau boleh buat. Oh, daripada di sini nggak punya agenda, kalian bikin di sini aja lah. Semua pembiayaan kami tanggung ya. Siapa tahu kan nggak ada yang tahu juga. Mas Kim. Kalau Mas Andi nggak sibuk sama festival satu lagi ya Mas. Satu ya? lagi. Sekalian dipindah juga. Ya, Mas. Tapi menarik juga itu misalnya di ini ya Mas Adi, misalnya di ya memang harus rutin dulu barangkali ya Mas ya. Harus rutin dulu. Harus rutin dulu. Konsisten dulu ya. Konsisten dulu, nanti ditimbang-timbang. SWOT-nya nanti dihitung kan Mas Kim kan. Kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, tambalannya di mana, menyempurnakannya di sebelah mana. Ketahuan, insya Allah akan menyempurna secara natural kan, organik kan. Semua yang organik dan natural kan lebih enak kan. Betul, Mas Kim? betul. Daripada Mas Kim tahu sendiri kan. Organik bukan lebih mahal ya? Biasanya kalau di supermarket organik lebih mahal. Ada yang disampaikan ke Sobat BK tentang FFBI, Mas Sandi? Mas Andi, silahkan. Apa yang disampaikan ke Sobat BK tentang FFBI? Oh, Iya. apa ya? Ada. Udah kita sampaikan semua ya. Ya, jadi intinya begini, kita tidak ingin sama sekali berjarak dengan publik. Makanya kita menilai film-film yang sudah beredar di publik. Beredar di publik itu bukan semata sudah mendapatkan STLS atau surat tanda lulus sensor, tapi sudah ditayangkan di bioskop nasional. Bahwa mungkin ada kendala di sana, belum mendapatkan jam tayang, ya kita tunggu sampai mendapatkan jam tayang. Itu kan persoalan lain sendiri ya. Semoga itu segera selesai lah persoalan yang lain itu. Tapi intinya film yang sudah ditayangkan di depan publik yaitu bioskop. Jadi fair, film yang ditayang adalah film yang sudah beredar di bioskop, bukan film yang hanya ditonton 5 orang kemudian dinilai mendapatkan nominasi. Mungkin fair untuk festivalnya, tapi tidak fair untuk publik kan. Publik kan apa ini kita belum pernah lihat. Termasuk ini. apakah misalnya begini Mas, film itu hanya berumur 1 hari? Berumur 1 hari. Hari Kamis tayang, Jumat udah ngilang. Nggak masalah, yang penting dia sudah tayang. Oke, yang penting udah nongol di bioskop ya. Di bioskop. Dan kalau juri awal menilai filmnya layak, Layak. masuk nominasi, masuk. Masuk. Nyatanya ini kan kita juga nilai di film-film yang nggak tayang di bioskop, tapi tayang di format-format yang berbayar itu. Kan. Streaming. Streaming kan. Kalau memang
bagus ya nggak apa-apa. Pasti Kita berkelahi secara estetika di Oke. situ. Ya. Kalau bicara apa yang mau kita sampaikan, selain itu tentu juga kita mohon dukungannya Iya. Nah, dari gitu. semua pihak tentu Gitu. agar FFPI ini dapat terus terselenggara Amin. terus sepanjang tahun, dan terutama dukungan teman-teman wartawan ya Ya. sebagai juri Mhm. yang masih mau rela legowo ya, walaupun honornya belum gede ya, tapi kan semangat kerjanya tetap tinggi. Gede atau kecil kan relatif. Iya betul. Yang penting bersyukur Mas Adi. Alhamdulillah. Ini Sama karena bulan Ramadan. kan? Ramadan, betul. Sama Religius. mudah-mudahan nanti mimpinya seperti film-film festival film dunia juga terwujud. Amin. Tentu. Terima kasih Mas Benny Bengke dan Sama-sama. Mas Adi Makasih. Gasela Sama-sama Mas Kin. sudah Makasih, mampir Mas. ke Sama-sama Mas Kinari. Ketua juri FFPI. Ceritanya nanti di lain waktu. Terima kasih Sobat Eka sudah nonton tayangan ini. Thank you, Dukung thank you. Festival Film Wartawan Indonesia 2024. Terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.